Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat yang berbahagia, dengan izin Allah kita bisa bertemu lagi di channel kesayangan kita, Misbah Channel. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang bagian dari tata bahasa Arab, yaitu jumlah mufidah. Jumlah mufidah itu disebut juga kalam dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab. Jadi jumlah mufidah disebut juga kalam dalam pengertian yang sederhana, mengandung maksud dan arti yang sama dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Jadi jumlah mufidah itu adalah gabungan dari beberapa kata yang mempunyai arti yang sempurna. Jadi nanti kalau sahabat mendengar istilah jumlah mufidah, contoh, buatlah jumlah mufidah atau buatlah kalam, berarti yang dimaksud itu adalah buatlah contoh kalimat, gitu ya. Jadi nanti ke depan kalau contohnya mendengar istilah jumlah mufidah, maka yang dimaksud itu adalah kalimat dalam bahasa Indonesia, ya. Selanjutnya, contohnya adalah contoh dari jumlah mufidah atau kalimat dalam bahasa Indonesia, seperti halnya dalam bahasa Indonesia tidak jauh berbeda, cuma nanti kita akan mempelajari beberapa kaidah yang spesifik di dalam bahasa Arab. Contohnya adalah ana ashrabul ma'a, saya minum air. Nah, ini disebut dengan jumlah mufidah atau kalimat saya minum air. Wada'al qasimu na'lahu firrafin, Qasim meletakkan sandalnya di rak. Nah, jadi ini disebut jumlah mufidah yang tersusun dari beberapa kata, ya, yang menyusun kalimat yang sempurna, maka itulah jumlah mufidah. Contoh yang lain, antal talibun, kamu seorang pelajar. Huwa yaqra'u qur'ana, dia seorang laki-laki sedang membaca Al-Qur'an. Yaqulu aliyun ruzza, Ali sedang makan nasi. Nah, ini beberapa contoh kalimat atau jumlah mufidah. Selanjutnya, pembagian jumlah mufidah. Nah, jumlah mufidah terbagi menjadi dua. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu kan kalimat kan, istilah tidak ada pembagian seperti dalam bahasa Arab. Nah, ini aturan yang unik dalam bahasa Arab. Jadi jumlah mufidah itu dibagi menjadi dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim. Ingat ya, isim, pelajaran yang sudah kita pelajari bahwa isim itu adalah segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan waktu, bisa nama orang, benda, dan lain sebagainya. Contoh, Umaru syuja'un, Umar adalah seorang pemberani. Nah, maka ini disebut dengan jumlah ismiyah. Kenapa disebut dengan jumlah ismiyah? Karena diawali dengan isim. Nah, kalimat Umaru syuja'un ini diawali dengan isim. Nah, maka nanti ketika sahabat menemukan jumlah yang diawali dengan isim, itu pasti jumlah ismiyah. Contoh yang lain, Ahmadu dakhalal masjidah, Ahmad telah masuk masjid. Nah, maka di sini awalnya itu adalah isim. Nah, maka disebutlah ini adalah jumlah ismiyah. Contoh selanjutnya, Aliyun yaqra'u darsa, Ali sedang membaca pelajaran. Nah, ini disebut jumlah ismiyah ini karena diawali dengan isim. Apa isimnya ini? Ini adalah nama orang, ya. Selanjutnya, Abi yusolli fil masjidi, ayahku sedang sholat di masjid. Nah, ini termasuk contoh jumlah ismiyah. Kenapa? Karena diawali dengan isim, yaitu abi. Selanjutnya, Ummi tadhabu ila suki, ibu pergi ke pasar. Nah, ini termasuk jumlah ismiyah juga. Kenapa? Tadi, yaitu diawali dengan isim. Apa isimnya? Yaitu ummi. Oke, selanjutnya adalah jumlah fi'liyah.
Apa sih yang dimaksud dengan jumlah piliah itu? Jumlah piliah itu adalah jumlah yang didahului dengan fiil. Nah, ini kebalikan dari jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang diawali dengan isim. Jadi kalimat yang diawali dengan isim. Kalau contohnya jumlah piliah itu kebalikannya, yaitu diawali dengan fiil atau kata kerja. Dakhala Ahmadu masjidah. Ahmad telah masuk masjid. Nah, ini jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena diawali dengan fi'il. Yaqra'u Aliyun darsa. Ali membaca pelajaran. Nah, ini jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena diawali dengan fi'il. Apa fi'ilnya? Yaqra'u, membaca. Yusolli abi fil masjidi. Ayahku sholat di masjid. Ini jumlah fi'liyah. Kenapa jumlah fi'liyah? Karena susunan jumlah ini, susunan kalimat ini diawali dengan kata kerja. Itu adalah jumlah fi'liyah. Selanjutnya yaitu tadhabu ummi ila suq. Ibu pergi ke pasar. Maka di sini adalah termasuk jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena diawali dengan kata kerja. Ya. Selanjutnya catatannya adalah jumlah yang tersusun dari subjek dan predikat. Ya, jadi subjek dan predikat itu disebut dengan jumlah ismiyah. Yang kedua, jumlah yang tersusun dari predikat, jadi kata kerja dulu, terus subjek, maka itu disebut dengan jumlah fi'liyah. Nah, susunan di atas tidak dikenal dalam bahasa Indonesia. Dalam proses menerjemahkan dari bahasa Indonesia, proses menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tetap didahulukan subjek daripada predikat. Nah, contoh. Dakhala Ahmadu masjidah. Maka ketika menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia tetap subjek ini didahulukan. Ini aturan mainnya dalam menerjemahkan bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab biasanya kebanyakan secara umum kata kerja itu didahulukan daripada subjeknya. Jadi fi'il didahulukan daripada fa'ilnya. Tetapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka tetap susunannya seperti bahasa Indonesia. Jadi tidak telah masuk Ahmad ke masjid, tidak, tapi susunannya mengikuti kaidah tata bahasa Indonesia, yaitu didahulukan subjeknya. Ahmad telah masuk masjid. Selanjutnya yaqra'u Aliyun darsa. Nah, secara umum dalam bahasa Arab biasanya fi'il diletakkan di paling awal. Tetapi ketika diterjemahkan maka mengikuti kaidah bahasa Indonesia, yaitu Ali membaca pelajaran. Oke, selanjutnya, sementara jika ingin menerjemahkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab, maka bisa ditulis dengan dua pola. Jadi dengan dua pola, bisa mendahulukan kata kerja dulu atau fi'il dulu, boleh mendahulukan isim atau subjek terlebih dahulu. Tetapi secara kaidah umum, fi'il atau kata kerja sering didahulukan daripada subjek dalam kalimat bahasa Arab. Contoh, Ali pergi ke sekolah. Nah, maka secara keumuman dalam tata bahasa Arab kata kerja itu didahulukan. Dhahaba Aliyun ilal madrasati. Tetapi ketika diterjemahkan aturannya adalah mengikuti tata bahasa Indonesia, yaitu ketika diterjemahkan tidak telah pergi Ali ke madrasah, tetapi Ali telah pergi ke madrasah. Nah, atau pola yang kedua bisa didahulukan subjeknya atau isimnya di depan. Aliyun dhahaba ilal madrasati. Ali pergi ke madrasah. Contoh yang kedua, Fatimah telah menulis surat. Fatimatu katabat risalata. Nah, boleh mendahulukan subjeknya dulu atau isim dulu. Boleh didahulukan kata kerja dulu atau fi'il terlebih dahulu. Tapi catatannya, dalam tata bahasa Arab, kalau contohnya pelakunya itu adalah perempuan atau mu'annas, maka kata kerjanya diberi tanda mu'annas. Apa tandanya? Yaitu dengan tak tanis, ya. Katabat Fatimatu risalata. Fatimah telah menulis surat. Nah, perhatikan di sini, ini berbeda. Dhahaba Aliyun. Dhahaba ini tidak diberi tanda tak tanis. Kenapa? Karena dhahaba ini
subjeknya atau fa'ilnya dia mudzakkar. Nah, berarti kalau contohnya nanti fa'ilnya itu dirubah menjadi mu'annas, contohnya Fatimah, zahabat Fatimatu, maka zahabanya ini diberi ta tanis. Aturannya harus seperti itu. Dahabat Fatimatu ilal madrasati. Tetapi kalau mudzakkar, maka biasa tidak ada tambahan apa-apa. Zahaba Aliyun ilal madrasati. Oke, sahabat, contoh selanjutnya Muhammad telah membaca Al-Qur'an. Boleh dua pola ya. Qara'a Muhammadul Qur'ana. Muhammad telah membaca Al-Qur'an. Secara keumuman kata kerja didahulukan daripada subjeknya dalam bahasa Arab, tetapi boleh menggunakan jumlah ismiyah atau isimnya didahulukan. Muhammadu qara'al Qur'ana. Muhammad telah membaca Al-Qur'an. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau kata kerja didahulukan, maka ini masuk contoh jumlah jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena fi'ilnya didahulukan. Tetapi ketika isimnya didahulukan, Muhammadu qara'al Qur'ana, berarti ini masuk jumlah ismiyah. Kenapa? Karena kalimatnya atau jumlahnya diawali dengan isim. Sama. Oke? Semoga Allah memberikan pemahaman. Jazakallah khair atas segala perhatian. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman untuk kita semua dan memudahkan kita di dalam mempelajari ilmu bahasa Arab. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.